Gambarnya bisa dilihat ya, apa namanya, materi PPT-nya bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Oke. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, untuk membuka pertemuan pembelajaran daring kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran dalam belajar. Nah, Pak Rian, seperti yang Pak Rian masukkan tadi, jadi kegiatan ini direkam, anak-anakku sekalian. Saya rekam, tujuannya untuk dokumentasi, karena mungkin atau ada beberapa di antara Anda itu, mohon maaf ya, dalam tanda kutip itu mungkin memiliki keterbatasan akses ya, dan itu ya wajar lah, wajar karena mungkin kondisi orang tua kita juga berbeda-beda, jadi kita memiliki keterbatasan akses, apakah itu sarana HP, apakah itu paket data. Jadi ketika ada beberapa yang menyampaikan ke saya, misalkan izin, kalau memang ada keterbatasan, memang terus Anda punya semangat, Pak, saya sebenarnya pengen ikut, tapi saya itu terbatas, misalkan Jabri ke saya katakan tidak apa-apa, tidak masalah sebenarnya, tidak masalah, dan itu mohon maaf ya, memang kita itu sekarang dalam kondisi terbatas, mau tatap muka tidak bisa, mau apa namanya, datang ke sekolah juga belum diperbolehkan, sehingga di sini kan memang dibutuhkan kemauan yang cukup tinggi untuk belajar. Sehingga ketika mungkin di antara Anda itu ada yang mau, sangat minat, tapi fasilitas yang dimiliki itu tidak mendukung. Misalkan seperti itu, tidak mendukung. Saya katakan tidak apa-apa, jangan patah semangat ya. Terus ada kaitannya dengan nilai enggak, Pak? Tidak, saya katakan tidak. Ya. Jadi, loh, juga bukan berarti seperti ini, Cak. Berarti saya rugi, no Pak, saya ikut gini ini. Saya katakan Anda tidak rugi juga. Ya. Anda tidak rugi, ini memang bagian dari usaha kita bersama. Tujuan saya mengadakan pertemuan seperti ini, secara daring seperti ini agar materi yang saya sampaikan itu persepsinya sama, pandangannya itu sama. Kalau misalkan saya hanya menyampaikan PPT, materi, terus Anda baca sendiri, mungkin sebagian dari kita pemahamannya akan berbeda. Ya, jadi tujuannya seperti ini, ya, sekali lagi, tatap muka secara langsung atau secara daring itu akan memudahkan pemahaman kita tentang materi. Berbeda ketika saya hanya nge-share materi ke Anda, terus ya silakan baca sendiri, nanti tugasnya silakan dikerjakan. Menurut saya sesekali, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita mengadakan tatap muka itu perlu. Kalau misalkan Anda punya kesulitan dan sebagainya melalui forum tatap muka ini kan bisa kita komunikasikan. Terus bagi Anda yang memiliki keterbatasan misalnya ya, sekali lagi tidak apa-apa, tidak berpengaruh terhadap penilaian. Saya tidak akan memberikan perbedaan terhadap penilaian karena memang keadaannya memang berbeda dan itu tidak bisa dipaksakan dan memang harus saya bisa memahami itu. Yang penting bagi saya catatan ketika yang Anda hadir di sini itu dalam forum ini, misalkan yang daring ini bisa hadir, niatnya sampean ini lillahi ta'ala boleh ilmu. Yang belum bisa hadir juga diniatkan semoga suatu saat saya bisa ikut. Nah, yang penting semangatnya. Nanti Pak, dengan cara direkam gitu ya. Nanti Pak Riana akan upload di YouTube, akan saya sampaikan melalui materinya melalui WA. Jadi yang belum bisa ikut karena dalam tanda kutip bukan karena malas. Misalkan ada yang sudah punya pakai data tapi malas, aras-arasan dan sebagainya. Saya tidak mengharapkan perilaku seperti itu, tapi memang yang belum bisa ikut itu ya betul-betul memang karena kondisi dan itu harus dipahami bersama.
Jadi dengan nanti direkam, terus dengan nanti apa namanya saya share di grup, Anda yang belum bisa ikut, insya Allah tetap apa namanya memperoleh informasi yang sama. Nah, kalau di YouTube kan mungkin ada bisa beli paket yang free YouTube dan sebagainya, itu bisa membantu Anda. Kalau YouTube tidak punyanya paket chat, ya saya sampaikan lewat chat. Tentunya materi, kalau video nanti terlalu besar juga tidak bisa. Jadi tolong disampaikan pada teman-teman yang punya motivasi untuk ikut, tapi memang karena keterbatasan, apakah itu peralatan HP, paket data dan sebagainya, tidak apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa. Anda jangan patah semangat, tetap semangat. Nanti kita carikan solusi media yang lain sehingga Anda itu tetap mendapatkan hak Anda sebagai siswa untuk belajar, gitu ya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini? Sebelum Pak Ria lanjutkan. Iya, Pak. Halo. Bisa. Ya, karena kemarin itu ada beberapa siswa itu yang mungkin merasa takut dan sebagainya. Sekali lagi nanti disampaikan, kalau memang kondisi ekonomi orang itu kan tidak sama ya. Yang tidak sama nanti bisa langsung japri ke saya. Nanti kalau perlu Pak, saya tidak bisa punya materinya. Suatu saat nanti yang memang tidak punya itu, nanti materinya saya kumpulkan, saya taruh di di CD atau di flash disk, Anda bisa copy itu, gitu ya. Atau saya taruh di YouTube. Sewaktu-waktu bisa dipelajari. Tapi bagi Anda yang sudah punya kesempatan lebih, ya duit rezeki lumayan, gitu, paketan, didukung sarana yang ada, itu kesempatan Anda, jangan disia-siakan nih untuk belajar. Oke, saya lanjutkan. Tema kita kali ini, kita melanjutkan pertemuan 2 minggu yang lalu, yaitu mengevaluasi peranan pers di Indonesia untuk materi yang kedua. Oke, lanjut. Dalam materi peranan pers di Indonesia itu, kalau kemarin itu 2 minggu yang lalu, terus Anda juga sudah mengumpulkan penugasan proyeknya, kita minggu yang lalu itu belajar secara step-step tingkatan-tingkatan pers dari aspek sejarah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang subbab dengan judul bab. Dari judul utamanya kan mengevaluasi peranan pers di Indonesia. Terus ada di bawahnya judul kecil lagi subbabnya, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis. Ya. Bentar, ada yang mau masuk kelihatannya. Saya approve dulu. Oke. PowerPoint-nya sudah kelihatan lagi? Sudah, Pak. Oke, lanjut. Jadi judulnya pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis. Ada di sini ada kata pers itu kemarin sudah disampaikan pengertiannya menurut bahasa sampai dengan menurut undang-undang pokok pers gitu ya. Terus nanti kita akan belajar memahami pers yang bebas itu seperti apa dan bertanggung jawab itu seperti apa. Terus apa itu kode etik jurnalistik gitu ya. Nanti kita akan baca di dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum nanti ada penjelasan dari Pak Rian akan menyampaikan sebuah video ya. Materi video yang mana materi ini nanti bisa dijadikan acuan. Kalau ada catatan atau apa, nanti Anda bisa bertanya ya. Silahkan dicatat untuk Anda selanjutnya bertanya. Silahkan disaksikan video ini. Ini kelihatan kawannya.
Demikian tadi paparan dari mbaknya tadi ya, juru bicaranya Pak Rian yang menyampaikan materi. Intinya materi yang akan disajikan itu ya seperti yang disampaikan oleh mbaknya tadi. Itu secara keseluruhan. Nanti perlahan-lahan di sini akan kita bedah ya, akan kita bahas satu persatu gitu ya. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo, silahkan kalian bertanya. Ya, nyalakan mic-nya kalau bertanya. Ada yang mau bertanya? Halo? Kalau tidak, tolong dijawab tidak. Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, kita lanjut. Anak-anak sekalian, seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, di situ kan ada fase-fase tentang perkembangan pers di Indonesia. Pak Rian akan mengambil dari awalnya, yaitu ketika era pergerakan. Pergerakan itu berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Nah, pada waktu itu, pada tahun itu sudah ada surat kabar di Indonesia. Jadi kayak koran gitu sudah terbit. Fungsinya pada waktu itu sebagai alat perjuangan untuk menanamkan jiwa nasionalisme sebagai bangsa. Pada waktu itu kita belum mengenal istilah negara ya, jadi kita masih ingin bersatu dulu dalam sebuah gerakan nasional yang mengarah pada bangsa. Nah, pada waktu itu surat kabar itu memiliki fungsi sebagai fungsi perjuangan. Ada istilahnya Darmo Kondo, Putusan Hindia, Fajar Asia, dan Pikiran Rakyat. Nah, kalau kita kembali pada materi 2 minggu yang lalu, anak-anakku sekalian, di situ kan ada fungsi pers. Fungsi pers itu informasi, pendidikan, kontrol sosial, terus ada juga fungsi ekonomi, gitu ya, fungsi hiburan, ada 5 fungsi kalau tidak salah 2 minggu yang lalu pernah saya sampaikan. Nah, kalau perjuangan itu masuk yang mana? Ya, perjuangan itu namanya perjuangan itu bisa masuk aspek pendidikan, ya, aspek pendidikan, bisa juga masuk di dalamnya aspek kontrol sosial, ya. Bentar, kelihatannya ada yang mau gabung. Mohon bersabar. Ada yang mau gabung. Ya. Oke. Nah, kalau perjuangan itu macam-macam. Jadi perjuangan itu bisa masuk pendidikan. Karena pada waktu itu kan mayoritas orang bangsa Indonesia masih tertinggal ilmu pengetahuannya. Nah, jadi yang sekolah masih sedikit. Jadi surat kabar itu fungsinya sebagai pendidik dan sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini melawan bangsa kolonial, gitu ya. Melawan bangsa kolonial. Ya. Jadi itu pers pada waktu itu. Sebentar. Suaranya agak terganggu ya. Saya tak mindahkan burung gitu biar tidak terlalu mungkin mengganggu ke Anda. Tak pindahin. Ya, itu pers, saya kita lanjutkan, itu pers era pergerakan sekalian. Nah, jadi gambarnya seperti itu, yaitu mengiringi suasana pergerakan bangsa Indonesia yang semakin sadar
akan kemerdekaan atau akan pentingnya persatuan untuk memperbaiki nasib bangsa. Pada tahun itu, yaitu tahun 1908, sudah ada koran yang seperti yang dicontohkan di sini. Dan orang pada waktu itu berbondong-bondong. Lek saiki mungkin malah ketinggalan, saya kira tahu mau koran. Ya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Bisa dilihat slide selanjutnya ini. Halo. Oke. Yaitu pers era penjajahan Jepang. Pada waktu saya di sini tidak mencantumkan tentang era kolonial Belanda ya, karena Belanda itu sudah lama ya, era tahun 1908 itu kan ya kita sudah dalam cengkraman penjajahan Belanda. Nah, jadi memang fasenya di situ ketika seperti Dharma Kondo itu lahir atau terbit memang untuk menentang kolonialisme Belanda. Nah, sekarang kita masuk pada pers era penjajahan Jepang. Ada keuntungan ya dijajah kok untung Pak. Tapi di sini Jepang itu pada waktu memberikan peluang. Kenapa? Jepang mengisyaratkan pers atau harian atau koran yang terbit itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh dari bangsa Belanda. Pada waktu itu koran itu ada yang bahasa Belanda, ada bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ada. Nah, semenjak penjajahan Jepang, koran atau surat kabar yang berbahasa Belanda itu tidak boleh terbit. Tidak boleh terbit. Nah, tujuannya Jepang apa? Ingin menghapus pengaruh bahasa Belanda di Indonesia. Dan kita kalau membuat lembaga pers penerbitan harus berbahasa Indonesia. Nah, ini tentunya menguntungkan kita. Nah, karena pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda II, di situ tercetus yang salah satunya adalah kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa persatuan. Itu Pak era penjajahan Jepang. Nah, selanjutnya pers era proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan di sini durasi waktunya itu antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Ada kira-kira durasi 4 tahun. Kenapa ada istilahnya pers era proklamasi kemerdekaan? Karena faktanya setelah kita merdeka, proklamasi itu yang tanggal 17 Agustus tahun 1945, setelah proklamasi itu tidak serta-merta Belanda itu keluar dari wilayah Indonesia, tidak serta-merta besoknya langsung mulai, enggak. Tapi Belanda tetap ingin berkuasa di Indonesia. Nah, setelah kita menyatakan merdeka, sampai baru 4 tahun kemudian Belanda itu mulai berangsur-angsur meninggalkan Indonesia setelah pada tahun 1949 dilakukan terjadi pengakuan kedaulatan melalui konferensi meja bundar. Jadi ada pengakuan kedaulatan. Nah, dalam durasi waktu 4 tahun ini, 45 sampai dengan 49, surat kabar atau pers itu isinya menyuarakan kepentingan Republik Indonesia, mengobarkan semangat perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan antara lain, yaitu misalkan contohnya surat kabar merdeka, ada kedaulatan rakyat, ada suara Indonesia, dan surat kabar pedoman. Jadi surat kabar pada waktu itu dalam kurun kisaran 45 sampai dengan 49 itu isinya itu banyak menyuarakan tentang kepentingan Republik Indonesia. Jadi kepentingan bangsa dan negara. Terus mengubarkan semangat perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena apa? Sekali lagi mengulangi apa yang telah Pak Rian tadi sampaikan. Setelah kita merdeka tidak serta-merta itu Belanda pulang. Tapi kita tetap berdarah-darah berjuang. Ada peristiwa agresi militer Belanda 1. Tahun 48 itu agresi militer Belanda 2. Jadi di situ
media pers itu membantu perjuangan dengan menyuarakan kepentingan Republik Indonesia dan memberikan semangat untuk melawan paham penjajahan atau kolonialisme. Itu pers era proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya ini pers era demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu kisarannya ya antara 1949 sampai dengan 1955. 49 sampai 55. Bagaimana keadaannya? Pers semakin berkembang. Jadi pers itu ya namanya kita 49 dapat pengakuan kedaulatan, Belanda mulai ditarik ya, dari wilayah Indonesia karena kita sudah mengakui kedaulatan kita. Pada waktu itu pers berkembang. Tapi catatan, pada waktu itu fungsinya itu, arahnya itu berbeda dengan era kemerdekaan pasca proklamasi. Kalau proklamasi kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, pada demokrasi liberal, era demokrasi liberal itu kecenderungannya pers atau surat kabar itu digunakan sebagai kepanjangan tangan partai-partai politik atau mendukung partai-partai politik sebagai pendukung, ibaratnya sebagai corongnya partai politik yang menyuarakan aspirasi partai politik atau keinginan partai politik. Jadi sangat berbeda ya. Kalau 45 sampai 49 itu orientasinya untuk kemerdekaan, semangat perlawanan terhadap penjajah, bareng penjajah itu boleh. Nah, pada demokrasi liberal, pers itu lebih condong digunakan sebagai alat-alat pendukung partai politik, ya, partai-partai politik. Sampai dengan tahun 55 itu pemilu yang pertama. Oke. Selanjutnya, pers era demokrasi terpimpin. Kapan era demokrasi terpimpin itu? Tahun 55 sampai 66. Atau kalau dalam istilahnya yang lain itu era Orde Baru. Pers di sini bertumpu pada kebijaksanaan pemerintah melalui penetapan Presiden nomor 6 tahun 1963 yang menegaskan perlunya izin terbit bagi setiap penerbitan surat kabar dan majalah. Nah, di era demokrasi terpimpin ini, pada waktu itu pers dikontrol. Kenapa? Kalau mau menerbitkan majalah, menerbitkan koran, harus punya izin. Tujuan pemerintah pada waktu itu salah satunya adalah untuk mengatur dan menstabilkan kondisi politik pada waktu itu. Mungkin dalam tanda kutip anggapannya kalau nanti tidak ada izinnya, semua membuat itu bisa membahayakan pemerintah kalau pemerintahnya banyak dikritik, misalnya seperti itu. Jadi pada waktu era demokrasi terpimpin, surat kabar itu dalam tanda kutip itu mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Salah satu indikatornya atau cirinya, tandanya adalah perlunya izin terbit bagi setiap penerbitan surat kabar dan majalah. Demokrasi terpimpin itu identik dengan demokrasi Orde Lama atau era Orde Lama. Ditandai dengan peristiwa G30 SPKI. Itu berakhirnya era Orde Lama tahun 65. Terus selanjutnya pers era Orde Baru. Ya. Kalau demokrasi terpimpin itu tadi Pak Rian menyatakan era Orde Lama. Terus setelah Orde Lama itu jatuh digantikan dengan Orde Baru. Nah, pada era Orde Baru di sini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers yang menjamin tidak adanya sensor. Jadi tidak adanya sensor, tidak adanya campur tangan pemerintah lah. Serta pemberedaran pers. Pemberedaran itu penutupan penerbitan. Ibaratnya kertas itu diberedel, disedet ini ya. Kalau istilah yang digunakan untuk penerbitan itu, kalau tidak digunakan untuk penerbitan itu pers ya. Sebentar saya ada telepon dulu. Halo, apa Mas?
apa? Tambahan anu sing tambahan sedikit tambahan anu ini aku ini enak duit karena duit sarpras itu dino ini dibayari anu perpusing rusak lho sampai 1.700.000 ngono alatnya ganti aku bayar kuwi lek sampai nanti nilai dicatat lah ternyata iya soalnya per bulan tak kilo ini setahun loh mas gue ada posisi ini tak tangga bang tak foto ini sampai yang itu terus anu uang BPN nama BPN uang BPN oh iya kamu ikuti karena jadi aku masih ngelak kulit kita pakai BPN iya secepatnya iya secepatnya lingkungan oh kesekian kumpul sepi barang kayaknya apa-apa enak kemudian iya wes ya aku saya ngulang yang kelas online ini ya ya terima kasih sudah menunggu mohon maaf ada telepon dari sekolah bisa dengar suaranya Pak Rian? Oke, Pak. Oke, ya, mohon maaf ya, tadi ada telepon dari sekolah. Oke, selanjutnya, jadi pemberedelan itu penutupan pers, ya, penutupan surat kabar. Nah, tapi meskipun aturan seperti itu di era Orde Baru itu ternyata ya tidak seindah aturannya. Faktanya, ya tetap ada kontrol dari pemerintah, bahkan ada penutupan surat kabar pada waktu itu. Ada majalah Tempo itu ditutup, izinnya tidak boleh terbit karena terlalu mengkritik pemerintah. Bahkan ada beberapa wartawan di era Orde Baru itu yang terbunuh gara-gara mengkritisi penguasa. Ada wartawan Birnas di Jawa Tengah itu dibunuh karena mengkritisi penguasa. Meskipun aturannya seperti itu di awal-awal memang seperti itu, tapi akhirnya ketika kekuasaan itu berjalan, kontrol tetap ada faktanya, dan pemberedelan itu juga tetap ada. Nah, sampai akhirnya Orde Baru itu jatuh. Orde Baru itu berkuasanya 32 tahun. Tahun 98 Orde Baru itu jatuh, terus masuk ke era reformasi. Nah, reformasi itu sekarang ini dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Ini namanya era reformasi. Pers mengalami perkembangan yang pesat. Nah, kalau era reformasi, hal ini didorong pencabutan Permen Pen, Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 84 tentang SIUPP. Surat izin usaha perusahaan penerbitan ya. Sehingga penerbitan surat kabar tidak perlu memiliki surat izin. Jadi setelah era reformasi masuk itu dibebaskan. Nah, dibebaskan untuk pers itu produktif, berkembang. Ya. Terus mungkin sebelum Anda bertanya, saya dahului. Loh Pak, saya kok tetap enek badan sensor. Film itu kan ada badan sensor film dan sebagainya. Itu apa tidak menghalangi pers? Tentu tidak. Ya, pengertian sensor yang di situ dengan sensor pers itu berbeda. Kalau sensor pers atau sensor terhadap pers, itu maksudnya setiap sesuatu yang akan disampaikan ke masyarakat itu harus diperiksa dulu oleh pemerintah. Dicek, ada yang ngecek, jadi ketat banget. Kalau itu berbeda dengan pendapat pemerintah, nggak boleh. Itu pengertian sensor pers. Ya.
Nah, sekarang tidak seperti itu, bebas. Nah, tapi sensor film tetap ada. Nah, kalau sensor film tetap ada, karena apa? Untuk menjaga konten isi informasi agar tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai Pancasila yang diajarkan oleh ideologi kita Pancasila. Jadi tetap ada. Nah, jadi badan sensor film misalkan gitu, itu ya fungsinya didasarkan dari amanah undang-undang. Jadi tetap sekali lagi beda pengertian ya, beda pengertian. Oke, jadi era reformasi itu lebih lebih demokratis untuk pers. Terus selanjutnya, pada sebuah masyarakat demokratis, ini bisa dipahami bersama, pers berfungsi memberikan informasi, hiburan maupun kontrol sosial yang dibutuhkan masyarakat. Karena pentingnya pers, gitu ya, pers itu sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Jadi penyangganya pilar, misalnya di belakang saya ini ada pilar gitu. Pers itu dianggap sebagai pilar demokrasi. Yang keempat, pilar demokrasi pertama apa? Legislatif, DPR. Yang kedua, eksekutif, presiden. Yang ketiga, yudikatif, lembaga penegakan hukum seperti Mahkamah Agung. Terus yang keempat, pers. Jadi fungsi pers demikian penting, urgen, hanya dibutuhkan di era reformasi yang penuh keterbukaan. Nah, karena pentingnya peran tersebut, gitu ya, karena merupakan bagian pilar demokrasi, orang-orang yang bekerja di bidang pers seperti jurnalis, wartawan, dan yang lain-lain itu, mereka diikat. Ya. Mereka itu diikat dalam sebuah ikatan profesi. Sama halnya misalkan Anda, kalian itu siswa, diikat dalam sebuah ikatan profesi siswa, nama organisasinya OSIS. Kalau Pak Rian, guru, gitu ya, diikat dalam ikatan profesi sebagai guru, nama organisasinya misalkan PGRI. Terus kalau dokter misalkan, dokter ya punya organisasi profesi namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, hal ini sama juga seperti wartawan atau jurnalis atau peliput, reporter dan sebagainya. Mereka terikat dalam sebuah ikatan profesi yang tunduk pada aturan sesuai profesinya, namanya kode etik jurnalistik. Tujuannya apa? Hal ini diperlukan wartawan sebagai landasan moral dan etika profesi. Karena pentingnya profesi wartawan, pentingnya profesi jurnalistik, jurnalis, agar mereka itu bekerja sesuai tugasnya, maka mereka diatur oleh aturan yaitu kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik menjadi pedoman operasional wartawan dalam menjaga kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme jurnalistik. Tujuannya apa? Gen wartawan itu tidak ngawur. Gen wartawan atau jurnalis itu bekerja sesuai standar, itu kode etik jurnalistik. Pertanyaannya, kalau misalkan wartawan atau jurnalis itu melanggar etika profesinya bagaimana? Ya, dia bisa kena sanksi. Selain sanksi hukum, dia juga dikeluarkan atau tidak diperbolehkan bekerja sebagai wartawan lagi. Misalkan wartawan suka minta uang, wartawan yang digunakan untuk memeras orang, itu secara norma etikanya bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Dan kalau yang bermasalah ya bisa kena sanksi hukum dan sanksi profesinya itu. Sekarang kita masuk pada subtema yang kedua, anak-anakku sekalian, kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan pers dalam masyarakat demokratis di Indonesia. Nah, terkait dengan kode etik jurnalistik, nanti saya akan menyampaikan sebuah tayangan singkat tentang profil seseorang jurnalis yang
yang luar biasa, yang jujur, profesional, dan dikagumi dan diteladani banyak orang ketika dia menjalankan tugas profesi di bidang pers. Ya. Silahkan dilihat tayangan berikut. Kalian demikian tadi contoh seorang yang bekerja di bidang pers, ya, yang kebetulan orangnya sudah tiada, tapi ketika orang itu tiada itu karena perjuangannya di bidang pers, orang itu dikenal, menjadi inspirasi banyak orang. Dan kalau lihat situasi bekerjanya, mungkin itu area kerjanya itu kalau misalkan Anda tekuni bidang multimedia, kedepannya Anda itu biasanya ya tidak jauh-jauh kalau Anda berminat bekerja di bidang pers. Ya.
Jadi siswa kelas 2, misalkan Anda suka multimedia, misalkan meskipun APHP gitu ya, meskipun APHP, mungkin Anda juga bisa tertarik seperti pekerjaan yang dilakukan oleh Ging Ginanjar tadi, gitu ya. Tapi pada intinya gini, kita melihat orang yang punya idealisme, orang yang jujur, digambarkan dia punya idealisme, dia jujur, dia bekerja sesuai hati nuraninya, yang dimana orang itu tidak mampu atau belum berani seberaninya Ging dalam menyampaikan pendapat terkait kebebasan pers, dia sudah menyerukan dahulu. Ya. Bagi Ging kebebasan pers itu penting. Ya, kebebasan itu penting karena dengan pers itu sekali lagi fungsinya untuk mendidik, menyampaikan informasi, memberi hiburan dan kontrol sosial dan fungsi-fungsi yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya kebebasan pers itu apa kan gitu ya? Di sini ada pengertian kebebasan pers berarti kekebalan media komunikasi, meliputi surat kabar, buku, majalah, radio, dan televisi dari kontrol atau sensor pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh mengontrol dengan tujuan ingin mengendalikan. Karena fungsi pers itu adalah untuk memberikan balance, penyeimbang. Dengan pemerintahan salah, ya dikritik, diberitakan salahnya. Kalau pemerintahan baik, ya diberitakan baiknya. Itu fungsi penyeimbang. Dan kalau dikontrol, nanti beritanya baik semua dong. Informasi yang disampaikan baik semua dong. Yang salah tidak disampaikan. Nah, itu kan tidak mendidik. Itu tidak memiliki fungsi kontrol sosial. Jadi ada unsur kekebalan di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kebal terus bagaimana? Kan juga membahayakan. Kalau kebal terus. Kebal di sini dalam artian, kebal dalam arti ketika bertindak benar dan bertanggung jawab. Kalau persnya salah, menyalahgunakan profesinya, berarti kan melanggar kode etik jurnalistik. Senyampang, ya, atau ketika pers itu berjalan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kode etik pers dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka dia diberi kekebalan untuk melaksanakan tugas di bidang pers itu. Tidak boleh diganggu-ganggu. Karena ingin tujuannya menyampaikan kebenaran. Kebebasan pers dalam hal melakukan kontrol sosial dan kritik dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi dalam bentuk mengeluarkan pendapat dan pikiran pers secara benar dan bertanggung jawab. Baru ini diberi dukungan dengan kekebalan tadi. Tapi kalau untuk memeras orang, untuk menakut-nakuti orang, misalkan kalau tidak dikasih uang nanti saya beritakan, untuk mengancam orang, itu tidak perlu diberi kekebalan. Kenapa? Karena itu melanggar hukum. Jadi kekebalan di sini ada batasnya, adalah tetap dibatasi oleh norma dan aturan hukum. Kalau melanggar hukum ya tidak kebal. Kalau melanggar hukum kebal, nanti yang dirugikan banyak orang. Oke, saya lanjutkan. Nah, ketika pers itu tidak kebal karena melakukan karena pers itu atau orang yang bekerja di bidang pers itu menyalahgunakan kebebasan pers. Kebebasan pers ketika tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, terus disalahgunakan, yang terjadi apa? Penyajian informasi yang tidak akurat, tidak objektif, memihak, itu tidak objektif, itu memihak, bias, gerambiang berita itu, terus sensasional, hanya membuat heboh tok gitu ya, terus tendensius, ya sama seperti memihak tadi, menghina, terus memfitnah, menyebarkan kebohongan atau hoax, menyebarkan permusuhan, ataupun mengeksploitasi kekerasan dan tindakan amoral. Nah, ini kalau sudah seperti ini, maka ya hukum harus dilaksanakan.
orang yang menggunakan kebebasan pers terus disalahgunakan, yang bersangkutan ya harus dikenai sanksi hukum, tidak kebal. Ya. Karena apa? Dalam melaksanakan fungsi pers, kebebasan itu dimaknai sebagai dalam bentuk yang salah. Jadi harus, kalau salah ya harus sesuai dengan aturan. Oke, itu anak-anakku sekalian, materi yang bisa Pak Rian sampaikan dari materi apa namanya mengevaluasi peranan pers di Indonesia. Jadi ini durasinya ada 4 minggu, ya, ada 4 minggu. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya, mic-nya silahkan dinyalakan. Halo? Halo? Silahkan mic-nya dinyalakan. Mboten, Pak. Oh, semua dinyalakan. Ya. Nah, ada yang belum mengumpulkan tugas? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau ini kan materinya kita nanti ada 4 minggu. Terus rencananya kalau materi ini sudah selesai, terus Anda tidak ada kesulitan, minggu depan itu kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini bahasane pendidikan ya. Bahasane mungkin yang penak saya sampaikan ulangan, gitu ya, ulangan. Terus saya mau tanya ke Anda yang ada dalam forum ini ya. Kalau ini kan forum PPKN Tok, nanti kalau di grup kan banyak guru yang lain. Kalau misalkan ulangan, Anda itu enaknya menggunakan media apa yang sementara ini bisa Anda jangkau, lazimnya Anda gunakan. Apakah Edmodo atau di Webmaster atau pakai aplikasi kuis online? Pilih di sampean. Edmodo, Pak. Edmodo saja. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan Anda pilih Edmodo, nanti soalnya ya saya taruh di Edmodo. Terus, tapi jangan lupa ya, kita itu kan pihak sekolah itu sekarang ingin membuat LMS sendiri. Kalau Edmodo itu kan platformnya internasional. Kita membuat kelas online sendiri, mungkin ya masih dalam proses perbaikan, penataan, dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kita, seperti ini nanti Anda absennya di Webmaster ya? Iya, Halo? Pak. Jadi Iya, Pak. tolong untuk pertemuan kita ini nanti Anda absennya di Webmaster yang mau masuk ini. Oke. Anda absennya di Webmaster. Tolong ketika nanti dan absen di Webmaster itu apa? Sing trep, karena absen itu data itu nanti akan digunakan untuk penentuan kehadiran Anda. Jadi sebisa mungkin absen gitu ya. Pamane lali ya landang laporan yang guru nih. Jadi kita belajarnya pakai Google Meet seperti ini, terus absennya di Webmaster. Anak-anakku sekalian, sebelum saya akhiri, tolong kameranya dinyalakan. Kamera video Anda dinyalakan biar kelihatan fotonya. Halo, kameranya video dinyalakan? Kalau nggak pakai filter gimana, Pak? Enggak, ini untuk dokumentasi, paling menyalakannya cuma 30 detik nanti. Oke. Ya. Nyalakan cuma 30 detik. Untuk dokumentasi saja. Yuk, yang lain cepat, cepat biar Yuk. Mbak Pravita, Priska, semua dinyalakan. Oke, saya ambil dokumentasi dulu. Memang kalau tidak dinyalakan itu lebih murah, hemat pakai datanya. Oke, terima kasih. Bisa dimatikan lagi. Nah, dimatikan lagi. Oke.
Saya ucap, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada. Halo. Buatan, Pak. Buatan. Rizal lemes saya. Ya. Sudah sarapan belum? Sampun, Pak. Oh, biasanya lek ngene iki sampean akeh rebahane atau banyak tugasnya kalau pas gini nih? Banyak tugasnya, Pak. Oh, banyak tugasnya. Penak sekolah di sekolahan apa online? Ya, Mas Rizal. Enak sekolah Di sekolah, Pak. Enak sekolah ya, oleh sangu, oleh macam-macam ya. Ya, Mhm. ketemu teman. Oke, ya anak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, tolong Mas Rizal Sodikul Hakim memimpin doa penutupan. Ya, sebelum kita tutup, silahkan Mas Rizal. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rizal atas doanya. Semoga doa Mas Rizal ini, doa kita bersama ini dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian, saya Pak Rian ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kelas online ini. Insya Allah nanti untuk evaluasi ulangannya akan Pak Rian sampaikan sesuai dengan keinginan Anda melalui Edmodo. Nanti soalnya uraian, tidak banyak. Terus tolong dikerjakan sesuai durasi waktu yang ada ya. Kalau bisa jangan sampai telat. Tapi kalau misalkan Anda pada waktu itu tidak punya paketan, data atau gimana ya bisa chat ke saya gitu ya. Ya nanti waktunya bisa Pak Rian sesuaikan. Itu anakku sekalian, tetap pesan saya tetap salam buat keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajarnya meskipun dengan keterbatasan. Pak Rian akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ya, kalau yang ada keperluan bisa live. Jangan lupa nanti absen di Edmodo. Ya, Pak. Iya, Pak.